Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Perompak RRI Palembang di kesempatan pagi menjelang siang. Dulur pendengar di mana berada, seperti yang kita jelaskan di awal-awal tadi, setiap paginya pukul 9 hingga pukul 10 ada program obrolan komunitas. Pada pagi hari ini luar biasa sekali, ada 3 komunitas atau kelompok teater yang tergabung dalam satu pementasan yang akan kita ngobrol bersama. Di antaranya ada komunitas teater Ambara, Bengkel Sastra 03 atau Bengkel Sastra 03 dan Teater Daun 19. Dan tema pada hari ini proses produksi pementasan drama musikal berjudul Sidang Ambara. Dan langsung saja kita ngobrol bersama para narasumbernya di kesempatan pagi menjelang siang ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya cuma udah agak mengasih gitu ya. Karena bawaan minggu ya. Nah, minggu ini biasanya ya harus semangat sebenarnya. Dan benar, nah ngomong masalah semangat dan juga berkarya ya. Ini teman-teman dari teater ya, atau komunitas seni dan sastra ya, ada di Bengkel Sastranya SMA Negeri 3. Ada Teater Daun SMP 19. Ya, betul. Dan saya baru tahu bahwa SMP 19 ada teater, artinya yang kita lebih ketahui lagi kapan adanya. Dan ada teater yang baru juga, yaitu Teater Ambara, yang bukan teater sekolah tapi teater umum ya. Iya. Kita ngomong-ngomong bersama narasumber kita nih, ada kenalan dulu, ada Rafli Banimar Trijaya dari Teater Ambara, Pak. Ambara gitu. Panggilannya? Bisa dipanggil Bani. Nama tengah Banimar. Jadi Bani. Bani ya. Lebih akrab Bani ya. Lebih akrab. Terus ada Mas Adi ya. Mas Ade. Mas Ade. Iya betul, Mas Ade. Kalau Ade ada kakaknya. Aduh, makanya dari kecil sampai besar tua juga panggil tetap Ade. Iya, ada Masnya di belakangnya. Aduh, Mas. Ada satu lagi Mas Ade dari SMP Negeri 19 Palembang. Oh, keren. Selanjutnya ada Dian dari Bensas SMA 3. Iya, Kak. Iya. Kelas berapa? Aku kelas 12. Kelas 12 ya. Kita ngobrol-ngobrol nih tentang dunia teater dan pertunjukan. Karena ketiga kelompok teater dan sastra ini ya bisa dikatakan bahwa sebentar lagi akan pementasan ya di Geraha Budaya ya.
Geraha Budaya. Ya. Betul. Boleh dijelaskan dulu sebelumnya, kok bisa bertemu dengan 3 kelompok satu menjadi satu panggung? Jadi kan temanya kan satu panggung 3 naskah atau satu panggung bertiga gitu? Jadi tema kita ini sebenarnya kolaborasi 3 panggung, Wak. Kolaborasi 3 panggung itu jadi mengkolaborasikan 3 komunitas teater pegiat seni dalam satu pementasan panggung, Oke. satu naskah yang bareng-bareng kita pentas garap dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi makanya kita tagline utama tema kita tuh pentas 3 panggung atau kolaborasi 3 panggung kayak gitu. Aku pikir 3 panggung tuh ada 3 Tiga naskah. Oh enggak. Enggak ya. Karena kalau dijadiin satu naskah tuh keakrabannya lebih erat lagi, Pak. Oke. Jadi satu bareng-bareng proses satu digarap bareng-bareng kayak gitu kan. Yang berprosesnya berapa orang? Untuk berproses itu kita total untuk aktor ada sekitar 48 orang. Banyak, kolosal ya. Drama musikal ya mungkin bisa dibilang kolosal untuk aktor. Pokoknya total keseluruhan kita 48 itu aktor. Belum kru sama tim musik. Stage panggung, Oke. lighting itu belum masuk ke dalamnya. Oke. Sebelum kita masuk lagi ke proses dan juga bagaimana produksinya, nanti ini ada dari SMP juga dan SMA lengkap nih, anak-anak SMP dan SMA. SMP 19 sudah sejak kapan Pak ada teater Pak? Alhamdulillah untuk SMP Negeri 19 Palembang baru berdiri tanggal 10 Juli 2024 kemarin. Karena memang awalnya di sekolah tersebut SMP 19 itu belum ada untuk Dari awal belum ada. dari awal belum ada sama sekali, dan saya berinisiatif untuk membuka ekstrakurikuler teater gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga antusias siswa-siswanya juga tinggi sekali dengan ekskul tersebut, dan mereka sepertinya banyak yang penasaran juga. Nah, makanya dengan adanya kolaborasi ini saya mau menyampaikan ke anak-anak bahwasanya biar mereka punya kesempatan untuk tampil di pentas, walaupun mereka sebelumnya sudah pasti ya bisa tampil di depan orang banyak, tapi ini beda gitu. Ya. Tampilnya di atas panggung bener-bener live gitu. SMP 19 di mana? Maaf. Di samping Museum Bala Putra Dewa. Oh, sampingnya. Iya, betul. Jadi di situ. kalau berproses di SMP 19 atau di mana nih? Kita pindah-pindah, Pak. Untuk beberapa hari kita ada di SMA Negeri 3. Nanti ada kalau ada latihan malam itu kita di sekret kadang, atau enggak kita manfaatkan ruang-ruang publik seperti taman-taman kota. Oh iya, keren. Untuk latihan malamnya. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu kita latihannya pusatnya di SMP 19. Oke, ini ada dari SMA Negeri 3 juga ya. Kita kenalan dulu, namanya Dian. Ya, Dian sesuai dengan namanya lah, penerang ya. Jadi memberikan penjelasan bagi kegiatan ini. Dan juga aku tahu kalau Bensas ini kan termasuk kelompok lama juga di eskul teater atau seni sastra ya. Bensas sendiri ikut gabung ini tahu dari mana? Aku awalnya ikut ada komunitas teater lain, terus saling ajak dan akhirnya aku ngajakin Bengkel Sastra. Berapa orang Bensas ikut? Sekarang ada sekitar 40 orang, Pak. Yang Bensas sendiri 40 orang. Kalau Iya. dari yang ikut dalam produksi? Yang ikut mungkin kurang lebih ada 20. Oke, banyak juga ya. Iya. Dan ini prosesnya sudah mulai berapa bulan? Untuk proses dari Kurang lebih kita mulai dari start konsep, rapat briefing awal itu kita mungkin di Juli akhir, Pak. Juni akhir. Juni ya? akhir. Nah, mulai brief, mulai ketemu sama 3 komunitas, mulai bagi naskah itu dari Juni akhir itu sampai sekarang prosesnya masih. Ya, memang standar pementasan 3 bulan harusnya. Ya, ini luar biasa sekali. Dan setiap kali bertemu seminggu sekali atau setiap hari? Kita setiap hari ketemu pasti, cumannya dibagi lagi spotnya. Ada kayak setiap hari Selasa itu kita ketemu sama anak SMP aja, setiap hari Jumat ketemu sama anak SMA aja, Sabtu Minggu baru kita gabung bareng. Ya. Sabtu Minggu gabung. Bani ini kan lulusan dari seni ya, pendidikan atau seni murni? Bani pendidikan. Pendidikan. Tentunya sudah ada bisa dikatakan ilmu-ilmu cara mengolah atau melatih anak-anak SMA, anak SMP. Ada gak kesusahan untuk yang dibawakan dalam pementasan kali ini?
Kalau kita bilang susah itu insya Allah susah kalau kita bawa susah ya Pak ya. Tapi alhamdulillahnya adik-adik ini dari SMP 19, dari SMA 3, luar biasanya itu mereka punya semangat yang luar biasa untuk pentas. Dari awal Bani aja kayak ayo dek kita ada project nih. Kalau misalkan mau kita gabung pentas bareng di atas panggung, kita sama-sama proses dan mereka welcome banget yang ayo kak proses, ayo pentas kayak gitu. Dan mungkin kalau dibilang susahnya adalah menggabungkan 3 komunitas ini jadi satu, menggabungkan jadwal, menggabungkan latihannya kayak gitu kan SMA 3 mungkin pulang jam segini sekolahnya, SMP 19 pulang jam segini sekolahnya. Tantangannya itu ya. Iya, tantangannya luar dan biasa. mungkin tim-tim kayak Ambara kan rata-rata sudah bekerja. Jadi kayak pulang kerja jam berapa, ada yang kerja shift, ada yang kerjanya cuman bisa malam aja latihannya. Jadi mengatur jadwal sih Jadi lebih bukan susahnya. Sabtu Minggu saja, tapi setiap hari juga Setiap mereka. hari, hari kita kumpul, setiap hari kita latihan, Kak. Ini dibagi-bagi. Nah, ini mungkin dari SMP 19 bisa berlatih sendiri selain dengan SMA 3? Iya, untuk SMP Negeri 19 sendiri kita untuk latihan mandirinya itu di hari Selasa sama Rabu. Nah, di hari Selasa sama Rabu itu di hari Selasanya kebetulan saya sendiri yang pegang, dan untuk melanjutkan koreografinya atau arahan-arahan dari Kak Baninya. Jadi saya lebih ke melanjutkan kembali. Nah, untuk itu hari Rabunya kebetulan Kak Bani ini ada jadwal gitu kan, ada jadwal dan ada waktu luang juga untuk datang ke SMP 19 untuk membersamai kami untuk latihan. Nah, untuk hari Sabtu Minggunya baru kita gabungan dari kakak-kakak SMA 3 dengan SMP 19 untuk pelatihan gabungannya di SMP 19 itu sendiri, Wak. Oke, di SMA 3 sendiri ada permasalahan enggak selama ini? Selama 1 bulan 2 bulan nih? Nggak ada, Nggak mungkin ada, susah santai-santai di aja lah ya. jadwal soalnya jadwal kami aja. pulang sore Sekolah sampai jam berapa? sampai jam 3 lebih. Jadi kalau jam 3 itu latihan di SMA 3 jam hari apa? Kami latihan di SMA 3 tuh biasanya hari Senin untuk ngatur-ngatur koreografi doang. Terus Jumat kakak-kakak dari teater Ambaranya bakalan datang ke jadi sekolah. jadi sama kayak SMP 19, ada yang latihan mandiri, ada yang dilatih oleh Ambara Iya. 1 hari ya. Iya. Oke. Dan ini kan bentuknya konsep drama musikal ya. Ini murni musikalnya yang langsung tidak direkam atau live? Jadi kita melihat dari proses yang sudah kita lalui, Bapak ya. Jadi kita mungkin bisa dibilang semi musikal. Itu kita udah nge-record musiknya pakai suara salah satu anggota kita. Nanti teman-teman di atas panggung juga tapi tetap live singing juga. Tetap live singing, jadi kayak ada backing aja membantu vokal kayak gitu nanti. Dan musik juga direkam ya, bukan musik live. Musik record kita, Kak. Oke. Untuk semua musik yang yang dimusikalkan, untuk koreo yang ditarikan kita semua record. Untuk ilustrasi suasana baru kita live. Durasinya? Durasi pementasan mungkin 1 jam 30 atau enggak 1 jam 40 menitan lah. 1 jam. 2 jam mungkin. Hampir 2 jam hampir ya. 2 jam. Dan itu membutuhkan stamina Pak ya. Stamina. Iya benar ya. Bagaimana melatih anak-anak SMP ini berbeda dengan SMP, SMA, kualitasnya tinggi, anak-anak yang sudah tamat sekolah seperti Arinda dan seperti satu tadi yang banyak teman-temannya dari alumni salah satu teater kan. SMA. Jadi mereka sudah terbiasa. Tapi kalau untuk yang anak-anak SMA sama 19 gimana cara mengatur staminanya? Sejauh ini tuh mereka itu kayaknya lebih berstamina daripada saya sendiri. Ya, semangat ya. Iya, lebih bersemangat. Cumannya mungkin karena masih remaja tadi ya, Pak ya. Jadi kayak misalkan mungkin masih ada malu-malu sedikit, kayak malu ngomong, kayak masih bingung. Kita bilang, "Dek, teriak ya, teriak." Masih malu teriaknya, takut teriaknya jelek, takut apa kayak gitu. Jadi masih malu-malu. Padahal proses itu hal biasa aja. Jadi yang susah mungkin adalah bagaimana mendorong adik-adik untuk tidak memikirkan malunya lebih dahulu daripada bergerak berprosesnya dulu, berkarya atau berdialog dulu. Jadi jangan malu dulu. Itu yang lumayan agak sedikit susah karena banyak adik-adik ini yang mungkin masih malu-malu kayak gitu. Malu-malu tuh yang harus kita hilangkan ya. Iya. Jadi kayak malu-maluin. Ya dulur yang ingin bergabung silakan di 0711351656 ya. Yang ingin bertanya silakan 0711351656 atau melalui WhatsApp kita di 089778848884. Hanya bisa ketik WhatsApp ya, tidak bisa kita terima telepon untuk yang WhatsApp. Nanti kita akan bacakan. Nah, untuk nanti kita ingat lagi di 0711351656. Dan kita lanjut kembali. Ini mungkin Ambara ini apa sih nama Ambara?
teater Ambara sendiri tuh, jadi kan judul sama teater Ambara ini sama kan, Wak ya. Jadi kita tuh memang Bukan gabungan dari nama orang-orang ya? bukan. Jadi kenapa memang sengaja judul naskah dan taman teater yang sama, karena kan kebetulan Ambara ini yang paling baru di antara 3 komunitas ini. Ambara itu yang paling baru lah dari teman-teman yang memang hobi, anak-anak muda yang memang hobi berkesenian, punya hobi seni, punya jiwa seni yang mengeluap-luap. Terus kayak sering kumpul, sering ngobrol dan sering bahas-bahas juga masalah seni, dan kayak sayang aja kalau manfaat tenaga kita yang sekarang ini nggak kita manfaatkan untuk berproses berkesenian kayak gitu. Akhirnya kita sepakat, yuk kita buat komunitas, nggak usah dulu banyak agak ugunya, nggak usah dulu banyak membahas administrasi komunitas. Kita pentas dulu aja, sekali pentas, boom sudah kita pentas, langsung baru itu ngikutin semuanya kayak gitu, langsung diinin. Berapa sekarang anggotanya? Anggota Ambara sendiri itu kurang lebih kalau untuk anggota intinya itu ada sekitar 15 kurang, ada mungkin 12 orang kayak gitu. Oke. 12 orang, tapi memang orang-orang yang sudah lama di teater semua ya. Insya Allah. Iya. Tapi ini akan menjadi proyek perdana ya. Jadi ada proyek-proyek lainnya nanti, siapa tahu kan. Dan Pasti. ini yang menjadi acuan juga untuk kegiatan Ambara ke depan. Nah, kenapa dipilih dengan sidang Ambara? Itu ceritanya boleh tahu, hipnosis saja lah, garis besar. Ya, Ambara itu kita ambil dari bahasa yang sangat cantik, bahasa Sanskerta Jawa, Sanskerta Nusantara lah ya waktu itu. Artinya itu adalah angkasa, langit yang luas. Kami ingin pola pikir kami ingin prinsip kami dalam kesenian itu luas, tidak terbatas, dan tidak ada blok, tidak ada kita harus ngikutin gaya ini. Kita ingin luas saja, dan tidak terbatas. Kenapa namanya Sidang Ambara? Sidang Ambara di sini pertama yang paling utama sebenarnya kita pengen branding Ambaranya ada. Branding Ambaranya ada. Yang kedua, cerita Sidang Ambara ini sebenarnya relevan juga tentang sebuah sidang yang diadakan di sebuah negeri yang ada di langit. Negeri Loka namanya. Nah, jadi cerita tentang kayangan ya. Negeri para Batara-Batari. Jadi ini pewayangan ya. Dewa-dewi Iya, mungkin kalau bahasa Indonesianya. Cuman kita tidak mengambil secara garis besar dewa-dewi, kita menyebut di sana Batara dan Batari. Jadi sebenarnya konsep utama kita ini adalah beberapa pemikiran kita dan keluh kesal kita terhadap apa yang terjadi di Indonesia sendiri sebenarnya. Di Indonesia kritik-kritik lah ya. Kritik-kritik kecil seperti Batara dan Batari yang melakukan sidang. Sebenarnya Batara dan Batari ini adalah para dewa-dewi yang bertugas mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini kayak gitu. Kayak mengatur bagaimana manusia untuk berinteraksi, mengatur kehidupan manusia. Nah, itu sebenarnya adalah representatif kami terhadap harapan kami terhadap para wakil-wakil rakyat yang ada di Indonesia. Kami harap wakil-wakil rakyat di Indonesia itu seperti Batara dan Batari. Yang mereka itu bekerja tanpa pamrih, tanpa gaji, dan memang betul-betul memikirkan bagaimana bumi ini akan tetap terjaga kayak gitu. Nah, titik berat masalahnya adalah Batara-Batari ini mulai rapat dan mulai berdebat. Sepertinya bumi ini mulai sudah tua karena ulah manusia. Akhirnya mereka sepakat kayaknya kita harus menghukum manusia. Tapi ada dewa-dewi yang jangan dihukum dulu. Ada juga yang sekaranglah hukum kayak gitu. Nah, setelah itu mereka sepakat untuk melihat dulu bagaimana perlakuan manusia di muka bumi saat ini. Dan ternyata setelah turun ke bumi mereka melihat banyak sekali kekacauan yang ada. Nah, karena kita mengangkat adik-adik SMP dan SMA, jadi poin utama yang kami angkat dan sasaran target kami juga adalah pelajar. Jadi poin utama yang kami tangkap adalah kasus pembulian yang ada di sekolah, pembulian yang ada di sekolah. Ada dimasukkan kisah modernnya. Kisah modernnya ada saat para dewa Batara dan Batari itu turun ke bumi untuk melihat situasi yang ada di bumi. Seperti itu. Jadi itulah menarik sekali kalau dari apa yang dijelaskan oleh Bani ya. Bani itu ada cerita tentang pewayangan, kayangan, ada juga modernnya dan cerita tentang anak sekolah, dan apalagi temanya yang sekarang lagi rame itu menghindari bullying ya. Jangan sampai gitu ya. Dan kita bakal balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masuk sesi kedua untuk galau-galau di obrolan komunitas bersama Teater Ambara, Teater Daun 19 dan juga Bensas 03. Kita lanjut kembali nanti di sesi yang berikutnya. Tetaplah dijaga silaturahmi,
taman. Setelah bekerja di pujaan, rezeki sudah diatur Tuhan. Janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga sama. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak iduso. Yang bercuko dak bercuko sama galo. Tengah dua uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Ada kucing dimakan kerang, kerangnya duduk di dekat sumur. Macam baru nak jerung, hidup tak kabur dah ingat umur. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga sama. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai menyai dosa. Yang bercuko dak bercuko sama galo. Tengah dua uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko sama galo. Tengah dua uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko sama galo. Tengah dua uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko sama galo. Tengah dua uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Asia Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet People Peace. We stand together in this world we call our home. Menampilkan Cakraka, Kau jadikan aku Putri kekasih Aryani, Break my heart, break my heart. Maria Pudesa, Aku pernah berjuang. Jos Florentino, Kau ditinggal pergi. Gus Teja. 7 Agustus 2024, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Sakala Resort Bali, Indonesia. Disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia. Together we take action to save the planet.
Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulur pendengar di program 4RI Palembang Obrolan Komunitas, dan kali ini dengan proses produksi pementasan drama musikal berjudul Sidang Ambara bersama komunitas teater Ambara. Ada Bengkel Sastra 03 SMA Negeri 3 dan Teater Daun 19 SMP Negeri 19 ya. Nah, kalau SMP Negeri 19 ini kan baru Pak ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih Kanong. Aku lagi data beberapa SMP yang punya yang teater di Palembang. Pengennya sih buat kayak kompetisi gitu. Kayak pengen lomba antar SMP antar SD. Jadi memang benar-benar terbentuk dari anak-anak gitu. Nah, kenapa Pak Bapak membuat teater? Saya membuat teater di SMP Negeri 19 Palembang karena memang saya hobinya di situ, Pak. Ya, jadi awalnya memang saya hobi di situ, dan mula untuk hobinya sendiri itu awalnya dari suka dengan teater itu di semester 5 waktu kuliah dulu itu. Di mana Pak kuliahnya? Saya alumni di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Pringsewu. Iya, di Pringsewu Lampung. Dekat dengan kampung kami, Pesawaran. Pesawaran. Oh, Iya. rumah saya itu, Pak. Oh, di Pesawaran. mana? Di Gedung Tataan. Nah, kita sekampung. Serius? Kalau kaki koloni menurut kakek itu. Oh, boleh kalau ya. Soalnya Iya. itu kan kampung itu. Bagelen. Ya, Bagelen benar. Sama. Bagelen juga aku. Nah, kan. Kayak kita ngomong lagi sama pedulur. Nah, ini kan tali kasih jadi. Jadi kita memang di sini memang senang ya. Senang. Terus, lihat anak-anaknya yang bersemangat, yang ada potensi juga. Betul, karena saya lihat juga di Palembang ini kebanyakan kan teaternya itu SMA. Nah, yang SMP ini kayaknya mulai meredup. Jadi makanya saya mau menghidupkan kembali bagaimana caranya untuk mengenalkan ke anak-anak SMP, terutama di SMP Negeri 19 Palembang, bahwasanya ada nih seni panggung yang memang benar-benar sangat menarik, seru, dan juga bisa saling silaturahmi seperti itu kan. Dan di teater sendiri diajarkan anak-anak untuk lebih percaya diri. Makanya pada saat saya pertama kali membuka ekskul itu di sekolah kan. Tapi ini sebelum adanya Ambara ya, buka sendiri. Iya, buka sendiri Iya, saya. memang bertemu anak-anak sendiri latihan gitu. Betul. Oh, keren. Karena memang dari tahun sebelumnya saya sudah punya rencana untuk membuka ekskul di SMP tersebut gitu kan. Dan alhamdulillah siswa-siswa saya di situ sangat antusias. Ya udah Pak, silakan Pak, kami tunggu ekskulnya ya Pak. Iya, nanti tahun depan, tahun ajaran baru nanti Bapak buka. Dan ternyata waktu promosi ekskul di SMP kemarin itu cuma saya sendiri dan salah satu teman saya gitu kan. Dan anggotanya. iya, maksudnya Jadi itu gurunya kan aja. gurunya aja, pembina sendiri, karena memang belum dapet anggota gitu kan, muridnya yang untuk gabung. Jadi ya saya sama teman saya. Nah, di sini orangnya belum datang sih. Iya, iya. Ada di namanya Putra. Dan berjalannya waktu sekarang udah lebih dari 40. Alhamdulillah lebih kurang 30 siswa lah. Dan memang yang itu ikut. terpilih memang ya. Ya, itu terpilih. Nanti Karena juga kalau misalnya ini seleksi alam juga lah, Wak, ya kan, karena saya ingin mengenalkan mereka sendiri. Mereka berminat, mereka tertarik, ya sudah, ayo kita langsung Tapi lanjutkan. belum lewati dasar-dasar diklat ya. Benar kan Bani kan ada yang harus ada dasar diklat mereka kan. Jadi penanaman jiwa mereka itu. Iya. Jadi seperti mencintai teater tadi. Iya. Nah, biasanya kan Bani kan tahu bahwa guru ini kan kadang galak ngurus-ngurus eskulnya, tapi Pak Ade Pak Ade ini dengan tentunya keinginannya kuat untuk ya bina anak-anak tadi ya, ternyata ya memang bagus ya, mereka sudah mulai mengerti pemahaman blocking panggung ya, dialog gimana tuh Ban? Karena memang sebelum kita ketemu sama adik-adik SMP 19 ini, memang mereka sudah sering juga latihan sama Mas Ade ini untuk latihan-latihan dasar-dasar keaktoran, habis itu dramaturg, habis itu juga kayak dasar-dasar panggung, hukum panggung, sudah bertemu dengan Mas Ade. Dan kebetulan Mas Ade ini juga kan seorang aktor juga, seorang sutradara juga yang juga berpengalaman juga di pentas, beberapa kali pentas. Boleh lah nanti juga. kolaborasi dengan Wong Gerot ya. Nah, bisa mantap itu Pak, mantap. Ditunggu Pak, secepatnya Pak. Oke, ke Dian sekarang. Dian ini kelas 2 ya? Kelas 3. Kelas 3. Ya, ada permasalahan di sekolah nggak kalau misalnya aktif
berteater terus? Kan kelas 3 biasanya harus istirahat dulu. Iya, harus les. Iya, kelas dan 12 sekarang ya. Heeh. Harus les atau harus tujuannya ke kuliah. Nah, Kuliah mana? kuliah mana sekarang tujuannya? Aku ngincar isi, Wak. Wah, bukan diracuni oleh Bani bukan ya? Bukan. Isi kenapa pilih isi? Aku ngincar DKV di sana. Desain komunikasi visual. Iya, Memang hobi menggambar? ada hobi menggambar, mendesain dan lain-lain semacamnya. Desain gambar kayak manga Ya, deh. produk manga, animasi. Oh, oke. Aku sering buat manga animasi gitu. Kayak desain komik. kaos. Desain kos belum pernah nyoba. Nah, nanti buat desain kaos untuk teaternya produksi ini dibuat produksi dijual juga bisa kan? Iya, Jadi Wak. dapat ini juga sih income untuk pementasan selanjutnya, siapa tahu nanti. Nah, isi ya, tapi masih ada hubungan juga. Mereka bisa nantinya ikut di komunitas teater yang ada di isi sana. Jadi sambil kuliah sambil ikut ya, benar Pak Eng? Nah, kenapa pilih teater sekarang? Aku dari SD mungkin tertarik sama dunia Seni peran. teateran, seni peran dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dibilangin aku pertama kali turun ke dunia teater tuh karena suka sama orang. Oh, PDKT. Dan Bukan. keterusan Iya, sampai sekarang. Ini jujur ya. Keterusan sampai sekarang pokoknya suka sama orangnya apa suka teater? Suka sama teaternya sekarang. Oh. Dan orang itu enggak lagi teater mungkin. Enggak. Itu kan menjadi penyemangatnya itu hilang misalnya, tapi tetap semangat untuk teater ya. Kadang benar Bani ya, ini anak-anak teater ini kan di luar dari pementasan kita ya. Banyak latihan karena pemicunya temannya. Teman. Ya, kalau Bani sendiri? Kalau Bani sendiri itu berteater itu awal Ada sekali. seseorang juga. Enggak. Enggak pernah ada seseorang. Ini banyak kawan-kawan satu sekolah Dun. Iya, tapi kalau Bani itu dulu awal sekali teater tuh dulu kenalnya dulu Muluk, Wak. Dulu. Dulu Muluk di SMP. Jadi Sanggar Bintang Harapan dulu. Di Dulu Muluk itu sama Pak Sugeng. Oh iya iya. Pak Sugeng terus tampil di TPRI di mana ya? Di TPRI habis itu Itu waktu SMP. waktu SMP tampil TPRI. SMP berapa kemarin Pak Sugeng? SMP Negeri 20. Oh iya Pak Sugeng. Pelaju iya, ya. iya. Sama itu beberapa kali juga ya pokoknya produk-produk Dulu Muluk, teater-teater daerah berbahasa Palembang kayak gitu, lomba-lomba. SMK-nya alhamdulillah masuk SMK yang memang ternyata ada ekskul teater yang lumayan aktif juga kayak gitu. Akhirnya Dan langsung, terbaik lah pada masanya. ya, terbaik pada masanya. Amin amin. Dan akhirnya akhirnya setelah kuliah pun memutuskan kayaknya lanjutnya ke teater lagi nih kayak gitu karena kayaknya memang passionnya di situ, hobinya di situ. Akhirnya lanjut kuliah teater, berteater lagi, dalamin ilmunya. Insya Allah sekarang berusaha menerapkan apa yang udah dipelajarin gitu. Keren. Pak Ade ini dapat teman-teman ini luar biasa nih Pak Ade. Ini mereka Bani dari memang dulu masuk level atasnya kelompok teater sekolah. Iya. Ini Bensas ini sekolah yang saya ketahui bahwa yang punya teater tertua juga selain SMA 9. Jadi 9 dulu terus SMA 3. Aku 9. Jadi kami pernah latihan bareng dengan SMA 3. Jadi bisa dikatakan kelompok yang paling tua lah. Tapi berubah nama aja. Dulu teater 03 loh. Terus jadi sekarang Bengkel Sastra 03. Nah, ini mungkin apa harapan untuk kegiatan ini, Pak? Kalau kumpul-kumpul ini. Nah. Iya, untuk harapan saya sih semoga saja dengan adanya kolaborasi ini bisa menjalin hubungan silaturahmi antar komunitas teater yang ada di Palembang, terutama dengan Bensas 03, Teater Ambara, dan juga Teater Daun 19 ini juga masih baru dan juga masih banyak belajar dan butuh berproses juga untuk mengenalkan apa sih itu dunia teater sesungguhnya, dan yang sebenarnya teater itu bukan sekedar drama yang mereka tahu. Yang selama ini mereka tahu itu kan teater itu ya drama, tapi lebih dari itu kan sebenarnya teater. Dan saya coba untuk mengenalkan kepada mereka bahwasanya teater itu begini loh, dan nggak cuman sesempit itu teater itu. Bahwasanya teater itu bisa ada olah vokal, olah gerak,
olah panggung juga gitu kan, ada beberapa teknik dasar yang harus mereka kuasai juga, nggak sembarangan untuk sekedar masuk panggung, nari-nari, joget-joget. Ya karena Ya kerja gitu. kolektif juga ya. Betul. Kerja kebersamaan ya. Ya, Dan betul. melatih anak-anak bersama tadi prosesnya. Iya, Ya, berproses oke. bersama Betul. seperti itu. Ya. Ini kalau informasinya kemana nih kalau mau tahu berapa tiketnya nantinya? Tanggal berapa mainnya? Kita pentasnya tanggal 1 September 2024 di Geraha Budaya Jakabaring Palembang. Ya, 1 hari cuman. 1 hari aja, Pak. Cukup 1 hari. Cukup, nanti kalau kan sebulan kemudian pentas lagi kita. Oh, dengan judul Boleh. yang sama. Judul baru lagi. Iya, insya tapi Allah. ini pakai properti yang menarik atau gimana nanti atau jelimet. Nah, ini kembali ke sponsor ya. Ya ada sponsornya. Ya. Sponsor. Kalau untuk sponsor pendanaan, Belum ada. Pendanaan itu kita pure pakai naskah, pakai uang kas CK. uang kas komunitas. Ya beguyur dulu. Keren tiga komunitasnya. Kasih banyak. Tembus lah berapa digit. Tidak, itu memang perjuangan anak-anak berkesenian itu ya Pak Ade ya. Iya, Dimanapun betul. kita mungkin harus mengeluarkan dana dulu, baru dikenal uang. Dan Iya. pastinya bisa nanti mengajukan proposal untuk pementasan. Betul sekali. Kalau Dian setelah ikut proses ini apa yang menjadi pemikiran Dian ke depannya? Atau belum tahu karena Belum belum kepikiran. belum merasakan panggung pentasnya. Kalau selama ini sudah ikut pentas-pentas Udah kemarin ikut lomba yang lomba antar sekolah. Iya. Terus ini yang keberapa pentasnya? Ini berarti baru yang kedua. Kedua. Dan semuanya jadi pemain utama. Aku nggak jadi pemain kali ini. Hah? Ini bagi apa proses? Jadi karena memang Dian ini masih udah kelas 12 nih Wak ya. Oh, Jadi ya. memang pesan dari pembina, dari guru itu nggak apa-apa Ban, tapi yang kelas 12 dilibatkan lebih sedikit saja dari Sayang ya. adik-adiknya sekaligus. Sayang ya. Ya sayang Dari sebenarnya. dari postur yang Kemarin itu dia ini karakternya. dapat aktris terbaik nominasi. Oh. Kemarin lombanya itu. Yang di Surabaya kemarin. Iya, Festival Sriwijaya. Oke, ya. Oke, ini kalau pengen tahu di mana ada IG media sosial masing-masing? Ada untuk informasi tanya tiket-tiket, tanya kapan pentasnya, tanya apanya, bisa langsung saja ke IG kita, ada @teater_ambara, ada Teater Daun 19. Singkat ya, Ya. dari Penggal ya. Hasil? Dan teater Bengkel Sastra 03. Masih yang lama IG. Iya masih IG yang Oke, lama. iya. Tapi kalau aku DM nggak di ini. Waduh. Yang Bensas ya, bukannya pribadi, yang Bensas, yang Bengkel Sastranya itu memang aktif sih. Aktif. Oke, itu aktif. yang itu karena tempat ya saling ngobrol lah biasanya. Bisa. Karena ya belum ini ya Rindanya belum masuk KATES ya. Teman-temannya ada yang Bensas yang mungkin sudah pengurusnya udah lama yang lalu. KATES Komunitas Teater Sumatera Selatan itu. ya belum. Belum. Makanya masuk ke Siko-Siko ya, Pak Ya. Ade juga gitu. Dia Siap. bisa koordinasi situ sama sekarang promosi karena situ orang-orang teater semua. Ya, siap, Pak. Siap. Kasih Iya, Pak. Iya. Oke, untuk ini lupa nanya, ini kan produser, sutradara atau pemain juga? Kalau Bani sendiri ini sutradara, Ah. penulis naskah juga, Ah, sama yang koreo juga. wah. Yang koreo juga. Produsernya apa, Pak Ade? Produsernya Pak Ade, Arinda. ketua Siapa teater lagi tuh? Ambara, Heeh. Ian. Iya gitu. Dan harapan kedepannya untuk pementasan ini? Harapan ke depan untuk pementasan ini mungkin dari kita Teater Ambara adalah harapan kami, program kerja kami ini yang dimana kami itu ingin mengajak adik-adik dari berbagai sekolah yang dimana memang sekolah itu entah itu kasusnya teaternya baru atau entah itu teaternya sudah lama vakum atau entah itu teaternya ada tapi jarang ikut kegiatan, jarang pentas atau belum pernah pentas. Kami ingin merangkul adik-adik seperti itu Kak. Kami ingin mereka tahu seberapa menyenangkannya, seberapa asiknya, seberapa luar biasanya dunia teater, seberapa menakjubkannya berada di atas panggung dan dilihat oleh penonton. Kami ingin membawakan spirit itu kepada adik-adik itu semua. Jadi sehingga perteateran di Kota Palembang ini akan ramai karena
teater dan seni itu harus dimulai dari generasi-generasi yang mungkin sekarang masih sekolah. Ya. Sehingga saat mereka sudah besar mereka akan melanjutkan dan Ya. akan ramai Kota Palembang ini. Tapi dengan jarang kesenian- kayak Bani ini Bade, yang memang dia dari teater sekolah, kuliahnya di seni, pendidikan ya, tapi balik lagi ke berteater. Iya. Jarang sekali. Itu kan seperti Pak Ade sendiri mungkin kenalnya di kampus ya. Di kampus waktu itu Iya. semester 5. Jarang. Jadi kalau biasanya kalau anak-anak sudah main teater bagus, pementasan luar biasa, tapi setelah dia tamat dia tidak mau Selesai. lagi selesai. Itu yang luar biasa. Nanti di DKP tetap desain tetap, tapi berteater, membaca puisi tetap kita. Iya, Pak. Kirain. Atau membuat puisinya. Dan terima kasih sudah hadir ya di obrolan bersama, di obrolan komunitas. Semoga ini menjadi bermakna dan memberikan informasi bagi pendengar lainnya yang pengen bergabung. Nanti bisa langsung saja DM IG-nya di Teater Ambarang. Tidak melihat umur, tua muda melok galau boleh. Boleh. Budak kecil juga boleh kan? Boleh. Di Teater Ambarang dengan ya kalau di Daun 19 sama Mensas harus sekolah dulu kan? Iya. Kalau di Ambarang kan umum ya. Iya. Oke, terima kasih dan lain kesempatan kita undang lagi nih, mungkin masih ada waktu nanti ya di bulan September ya untuk pementasannya. Semoga sukses pementasannya dan menginspirasi dan juga bisa ada karya-karya lain ya. Amin, amin, amin. Karya-karya lainnya ya. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galau-galau sudah kita ngobrol bersama 3 kelompok langsung ya di obrolan komunitas Padang hari ini untuk dulur galau-galau ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi penambah wawasan dan juga menginspirasi untuk dulur galau-galau. Sampai ketemu di obrolan komunitas lainnya di setiap harinya. Dan setelah ini kita akan lanjutkan di Sriwijaya Siang yang masih bersama saya Ahmad Joni Arlang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dulur kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.